Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Milenter Asmara di program kesayangan kita Mutiara Kolbu. Pada hari ini Mutiara Kolbu mengangkat tema yakni hikmah di balik masalah bersama Ustadz Ihwan Nasution dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Pengajian Salimah Sukamerindu sebagai audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Mbak. Baik, sehat ya ibu-ibu nih. Apa kabarnya juga? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat semua Bu ya. Alhamdulillah, kita akan berdiskusi hari ini. Kita menimba ilmu lagi tentang hikmah di balik masalah ibu-ibu. Siapkan aja pertanyaannya, nanti boleh ditanyakan di sesi pertanyaan untuk kepada Pak Ustadz ibu-ibu ya. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, dalam perjalanan hidup ini kita sebagai manusia tentu menemui apa yang disebut dengan masalah. Dan kita meyakini kadang masalah itu terasa sulit untuk kita hadapi. Tapi sebagai umat muslim kita harus meyakini bahwa Allah memberikan suatu ujian, memberikan suatu masalah tanpa dengan tahu pasti, meyakini dengan pasti apa tujuannya dari masalah tersebut, bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dan bagaimana hikmah dari masalah itu sendiri? Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari Pak Ustadz Ihwan Nasution. Silakan Pak Ustadz. Baik, makasih Mbak Rara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan pernah engkau mengaku beriman, kata Allah, kalau tidak aku beri ujian. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada dan ibu-ibu Majelis Taklim dari Pengajian Salimah Sukamerindu yang dimuliakan Allah. Hikmah di balik masalah. Pertanyaannya, kenapa kita selalu dalam hidup ini diberikan masalah? Masalah itu bagi orang beriman namanya ujian. Jadi tadi ayat di awal kita sebut, kata Allah, jangan pernah mengaku beriman kalau tidak akan ada diberi ujian. Jadi selama kita ini hidup beriman, selama itu pasti akan ada ujian bagi orang beriman. Tapi yakinlah, apapun ujian yang Allah berikan, itu kita sebagai hamba beriman pasti sanggup menghadapi itu ujian. Karena mustahil Allah memberikan ujian ketika kita tak sanggup menghadapi ujian. Mustahil. Karena Allah yang memberikan garansi itu. Allah yang memberikan kepastian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah berikan kepada kita masalah, beban, perintah, kecuali pasti kita sanggup menghadapinya. Artinya, seberat-berat apapun masalah dalam kehidupan, kita itu pasti bisa mampu menghadapi itu masalah. Tidak mungkin ada ujian, ada masalah yang Allah berikan ketika kita tak sanggup menghadapi. Itu mustahil. Maka setiap apapun ujian, masalah yang kita dapatkan, kita di situ pasti bisa untuk bisa menyelesaikan. Kita pasti kuat untuk menghadapi itu ujian. Yang membedakan adalah ada orang yang dia sabar dan yang tak sabar. Tapi hakikatnya sesungguhnya apapun ujian kita sanggup menghadapinya. Pertanyaannya, apa hikmah ujian itu? Pertama, itulah konsekuensi sebagai kita orang beriman. Karena ujian itu pasti Allah berikan kepada orang beriman. Maka ketika hari ini kita dapat ujian, dapat masalah, itu berarti Allah menyebut kita orang beriman. Karena Allah tadi pastikan orang beriman akan Allah uji. Kalau tak beriman, tak mungkin Allah beri ujian. Ibarat ilustrasinya begini Mbak Rara. Yang sekolah
maka dia akan dapat soal. Soal. Dia akan dapat ujian dari gurunya. Seandainya dia tidak sekolah, apakah dia dapat soal ujian? Ya. Tentu tidak. Mustahil yang tak sekolah mendapatkan soal ujian. Kalaupun dia dapat tuh soal ujian bocor, tapi dia tak sekolah, dia mungkin mampu menjawab itu soal ujian 100 nilainya. Pertanyaannya, apakah dia akan naik kelas? Tidak. Tentu tidak. Maka itulah ibarat, kenapa orang beriman yang Allah beri ujian? Kenapa orang beriman yang dapat masalah? Karena Allah ingin naikkan derajat sebagaimana orang yang sekolah. Ketika dia dapat soal ujian, bukan berarti gurunya jahat. Tapi disitulah justru sayangnya guru kepada murid untuk menaikkan dia tingkat selanjutnya. Maka syaratnya ujian. Maka orang beriman pun, Allah ingin naikkan derajat orang beriman itu dengan ujian. Tapi dari ujian itu bukan berarti Allah murka. Bukan berarti Allah benci. Justru itu sebagai tanda kita itu disebut orang beriman. Yang tak beriman, untuk apa Allah kasih ujian? Maka hikmah di balik ujian pertama, ketika hari ini kita dapat masalah, berarti aku ini disebut Allah orang beriman. Yang ketika kita dapat ujian masalah, apa hikmahnya? Berarti itu tanda Allah itu cinta kepada kita. Karena salah satu tanda cinta Allah kepada hamba, kata Nabi, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu ketika cinta kepada hambanya, Allah beri dia masalah, Allah beri dia ujian. Jadi ujian itu rupanya tanda cinta Allah kepada hamba. Jadi Allah itu cinta kepada kita, justru diberi ujian. Bukan dituruti keinginan kita, bukan dikabulkan kadang doa kita, bukan. Tapi justru diuji kita. Jadi tanda Allah cinta kepada hamba itu diuji hamba. Maka siapa ujian terberat di dunia? Ternyata bukan kita. Orang yang paling berat diuji oleh Allah di dunia, siapa? Itulah para nabi. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi asaddu balaan. Rasul, siapa orang yang paling berat masalahnya? Siapa yang paling berat ujiannya? Kata sahabat. Siapa? Dijawab Nabi. Al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya di dunia ini adalah satu para nabi. Masya Allah, bayangkan nih Mbak Ral, para nabi. Jadi tingkatan masalah terberat yang ada di dunia ini manusianya para nabi. Kemudian kata Nabi yang kedua yang semisal, artinya orang-orang yang taat sebagaimana taatnya Nabi dan semisalnya. Artinya seberat-berat apapun masalah kita hari ini, itu takkan pernah lebih berat dibanding ujian masalah para nabi. Maka kita perhatikan para nabi itu. Tak mungkin nabi itu bersantai-santai dia dalam berdakwah. Lihat, ada nabi yang diuji dengan anaknya. Anaknya durhaka. Nabi Nuh alaihissalam. Dia punya anak kandungnya namanya Kan'an. Kan'an durhaka kepada ayah. Bayangkan. Itu ujian Allah kepada nabi. Ada nabi yang diuji, istrinya yang durhaka, yang menantang sebagaimana Nabi Lut alaihissalam. Ada nabi yang diuji dia dengan penyakit yang orang tak pernah punya penyakit seperti itu, penyakit langka. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Kita bisa lanjutkan setelah jeda iklan, Pak Ustadz. Mungkin nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.